Amin. Selamat melayani. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Luar biasa. Meskipun mendung ya, atau belakangan hari ini hujan, banyak yang sakit, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya dan kita sembah, dan kita kumpul hari ini dengan keadaan sehat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus, amin. Dan kita berkumpul bukan hanya kebetulan saja karena setiap hari Jumat ada persekutuan doa, tapi kalau kita mau rindu datang pada Tuhan, kita mau mengucap syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita ada, bahkan hingga detik ini, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Semua karena kedahsyatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan, kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan kerinduan kami bersyukur Tuhan pada Engkau Bapa, bahwa sejatinya Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau tinggikan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Yes Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Biasa Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau puji Engkau setiap hari Tuhan dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Hey! Oh.
Dan biar kiranya Tuhan, dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Yes Jesus, Kaulah Tuhan yang kami sembah. Biar kiranya roh, hati, jiwa kami Tuhan bernyanyi dan bermazmur hanya bagi-Mu ya Allahku. Biar benar Tuhan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan dalam roh. Bukan tentang kehebatan kami, bukan tentang keterbatasan kami, tapi tentang Engkau Tuhan yang akan selalu ditinggikan setiap harinya Bapa. Inilah seruan hati kami Tuhan dan mazmur kami.
di dalam terang Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam terang Tuhan ada sukacita, dan di dalam terang Tuhan membuat hidup kami tidak mudah tersesat. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman dalam ibadah siang ini, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasal 1. Bacaan firman Tuhan dari ayatnya 26 sampai dengan ayatnya 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya akan lebih dulu membaca dalam ayatnya 26, Bapak Ibu ayat 27, kita berselang-seling. Nanti pada ayat yang ke-38 kita membacanya sama-sama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bersama-sama kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Yang berbahagia pada saat siang ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Kita berada di bulan Desember, orang menyebutnya bulan Natal. Kesiapan panitia, dekor itu sudah berlangsung dari bulan November. Bahkan besok gereja besar ada yang udah Natalan, dan berikutnya minggu depan lebih banyak lagi. Khotbah ini berjudul penyertaan Tuhan. Selalu ada mujizat. Saya mengutipnya dalam ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Garis bawahi, Tuhan menyertai. Jadi jika ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan juga selalu sediakan mujizat. Bersama istri saya belum tentu ada mujizat. Bersama anak saya belum tentu ada mujizat. Saya punya pendeta senior, pembimbing saya, bersama dia pun belum tentu ada mujizat. Tapi bersama dengan Tuhan mujizat selalu ada. Yang setuju bilang amin. Selalu ada. Almarhum pendeta Yakob Nahawai berkata, kebutuhan kita itu banyak, dan banyak juga yang kita nggak bisa jangkau sendiri. Itu sebabnya kita perlu mujizat, kita perlu pertolongan Tuhan. Kebutuhan kita banyak, dan banyak yang nggak bisa kita jangkau sendiri. Mari sama-sama kita akan belajar ada 3 mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua. Ya, tanpa terkecuali. Saya dalam kejabatan, saya pendeta. Dalam sisi teologi, saya juga adalah orang yang mengenyam pendidikan teologi. Tapi saya katakan bahwa mujizat Tuhan tersedia bagi semua orang. Amin, saudara.
walaupun bukan pejabat atau belum, walaupun tidak mengenyam pendidikan teologi, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Pada bacaan kita ayat 26 sampai 29 ini adalah bentuk mujizat yang pertama sebagai bukti penyertaan Tuhan, yaitu melalui malaikat-malaikatnya. Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota. Jadi ada malaikat yang disuruh oleh Allah. Malaikat itu tentu punya tujuan untuk menyampaikan keinginan Allah. Ibrani pasal 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi Allah mengutus malaikatnya. Dan kita mesti perhatikan dalam ayat 28, malaikat yang diutus itu adalah menyerupai manusia biasa. Dikatakan dalam ayat 28 dia masuk ke rumah Maria. Dia nggak lebih gede daripada rumah Maria. Bahkan dia juga nggak lebih tinggi daripada kusen pintu kalau di zaman sekarang. Jadi masuknya seperti kita. Postur tubuhnya tingginya nggak beda jauh sama kita. Malaikat yang dimaksud juga memakai bahasa yang sama dengan kita. Ia berkata kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai. Kita hidup di Indonesia, maka ketika malaikat datang, dia menyampaikan pesan Tuhan mesti pakai bahasa Indonesia. Gak mungkin pakai bahasa yang kita gak ngerti. Kalau apa yang terjadi kayak gitu, pesannya gak nyampe. Lain waktu mungkin sebuah daerah, sebut aja mungkin Papua, maka malaikat diutus sama Tuhan untuk menyampaikan pesan. Pakai bahasa apa Pak? Tentu pakai bahasa di daerah itu. Misalnya suku Manokwari atau mungkin di Merauke, maka bahasanya harus sama. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau. Jadi waktu malaikat itu datang tidak menebar rasa takut. Posturnya seperti kita, bahasanya sama, dan tidak menebar rasa takut. Izinkanlah kalimat ini. Kalau gitu malaikat yang Tuhan utus itu ya memakai jubahnya manusia seperti kita. Cuma istimewanya kita nggak sangka kenapa orang itu datang. Bahkan sebelumnya kita nggak mengenalnya. Bahkan juga kita belum sempat berkenalan. Bahkan juga ketika dia menolong kita, kita belum sempat bilang terima kasih sama dia. Kenapa? Karena habis nolong kita, habis nyampein pesannya Allah kepada kita, dia langsung pergi begitu cepat. Sampai kadang-kadang kita terkesima, siapa dia? Dan ini dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 sebentar lagi dan terusnya. Atau berkata, Pak, apakah bisa ntar malam saya ngalamin seperti pengalaman Maria? Bisa. Besok dan lusa kita masih menyisakan 20 hari lagi. Kita bisa mengalami lawatan malaikat ini. Dalam bentuk apa? Orang yang kita nggak sangka-sangka, datangnya tepat waktu di mana kita butuh. Dan dia kasih pertolongan dan perginya begitu cepat. Kami punya sopir bekerja udah 15 tahun. Dan waktu itu kita asuransikan untuk kesehatannya. Itu pakai jam sostek. Nah waktu jam sostek berubah menjadi BPJS, maka proses mesti diperbaharui. Jadi saya tanya sana tanya sini, teman saya berkata, nah kalau kamu wilayah timur, kamu mesti ke balai pustaka. Dan karena buka loket jam 8, datanglah sebelum jam 8. Jadi saya berkemas, siap-siap semua dokumen, dan berangkatlah saya sampai di TKP setengah 8. Lebih awal jelas. Tapi saya kaget yang antri udah begitu padat. Saya bertanya, Pak, bagaimana prosedurnya? Naik, dia bilang, ke lantai 2, ambil nomor. Jadi di tengah selap-selip orang, kemudian saya naik, saya lihat di situ ada paku yang isinya nomor. Dan waktu saya mengambil, saya kaget sekali, saya dapat nomor 89. Setengah 8, Pak, kan belum buka. Tapi dapat nomornya 89. Jadi saya bertanya kepada satu ibu datang jam berapa? Saya mah jam 6, ya ampun, kalau kita itu nggak telat. Setengah 6. Yang lain lagi setengah 7, yang lain lagi setengah 6. Jadi mereka kalau mau dapat nomor budaya kayak gitu. 89. Tidak berapa lama jam 8 kemudian dibukalah pintu dan nomor 1, nomor 2 masuk berbarengan dan diadakan wawancara, cek data. Dan saya mulai menghitung secara matematik. 2 orang itu maju berbarengan.
Dan keluarnya hampir juga berbarengan, kurang lebih 10 menit. Kalau saya 80 andai kata dibagi 10 menit, berarti 40. Jadi ada 40 kali orang bolak-balik begitu. Dan kalau 400 menit dibagi 60 menit, maka kurang lebih sekitar 4 jam lebih. Jadi artinya kalau saya berdiri di jam 8, bisa nanti di atas jam 12. Jadi saya melihat, aduh kelihatannya akan panjang nih. Dan itu tepat seperti hari ini, hari Jumat. Deg-degan juga ya, apa nanti keburu, kan ada pelayanan kantor juga seperti hari ini. Tiba-tiba di tengah hati saya deg-degan, istri saya telepon dan istri saya bertanya, udah selesai Pak? Udah selesai? Ya belum lah, saya bilang ini baru masuk nomor 1 dan 2, mau berikutnya 3 dan 4. Papa nomor berapa? Saya bilang 89. Istri saya langsung ketawa, pulang aja pulang. Nggak bakal keburu. Saya paham, nggak akan keburu. Tapi bukankah kita bisa meminta janji Tuhan, Tuhan akan beri. Kita bisa mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Dan kita bisa mencari, kita bisa mendapatkan. Bukankah itu ada fasilitas yang Tuhan kasih lewat firman-Nya. Dan dalam keadaan terdesak ini kita bisa pakai. Maka diam-diam saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya kepengen dokumen ini bisa beres. Yaitu sopir kami yang bekerja sudah begitu baik 15 tahun. Tapi Tuhan saya juga kepengen saya tetap bisa melayani, nggak telat. Tapi gimana caranya? Yang dihitung itu juga nggak bisa. Tiba-tiba ada satu wanita, mungkin di pemandangan saya belum genap 25 tahun. Dia naik dari lantai 1 ke lantai 2, dia lihat orang sedang wawancara, dia ngoceh sendirian. Dia berkata, lama amat sih wawancaranya. Kalau kayak begini mah gak keburu. Dia ngomong sendiri, berdialog dengan dirinya. Dan kemudian dia menghampiri tempat tusukan nomor yang ada pakunya itu, dan dia merokok nomor dia. Dan setengahnya dia ingin mengatakan, saya mau pulang aja. Dan nomor dia balikan begitu, dan kemudian dia jalan. Saya kaget saya di tempat itu, nomor yang dibalikan nomor 11. Tidak ada orang yang ingin mengambil nomor itu. Ya saya ambil. Saya balikan 89 di tempat itu. Dan orang itu langsung meninggalkan tempat itu begitu cepat. Dan gak berapa lama kemudian bagian dalam berteriak 11, 12. Saya masuk. Dan di jam saya belum sampai setengah jam. Jadi prosesnya jauh lebih cepat. Dan saya bisa pulang ke rumah, masih bisa ganti baju, masih bisa minum dulu dan baru berangkat. Itu semua terproses begitu baik. Bahkan sampai di tempat kebaktian pun masih datang lebih cepat atau lebih awal. Itu punya itu enggak cukup. Tapi apa sih yang sulit bagi Tuhan? Ya setuju bilang amin. Kepengen kalau ketemu di bawah, Mbak makasih ya buat nomor 11-nya. Pengen juga salaman sama dia, Mbak boleh tahu nama Mbak siapa. Tapi berlalu begitu cepat. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Tadi bentuk penyertaan Tuhan adalah Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menyerupai manusia. Bahasanya sama, ukuran badannya tidak jauh beda. Cuma datangnya tiba-tiba, kita tidak pernah. Dan perginya pun begitu cepat sehingga kita tidak sempat menanyainya atau mengucapkan terima kasih. Mari sekarang hal yang kedua, bacaan kita dari ayat 35, bentuk penyertaan Tuhan yaitu mujizatnya kepada kita. Dikatakan dalam ayat 35, Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Roh Kudus, dia bukan hanya ada di bibir dalam bentuk bahasa roh, tapi Roh Kudus juga selain memberikan mujizat, Roh Kudus memberikan kita bisa tetap tekun, bertahan, sabar dalam masa kesulitan. Dan Roh Kudus juga ketika kita tahu bahwa permintaan kita ditolak, Dia bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita rela untuk bisa menerima kehendak Allah. Karena kehidupan kita tidak dijanjikan
semua pasti beres, semua pasti terima mujizat. Rick Joyner berkata di tempat di sorga, wah Tuhan kasih tahu, perjalanan iman seseorang yang tertinggi itu bukan mujizat, tetapi perjalanan iman seseorang yang tertinggi adalah penyerahan diri. Engkau baik Tuhan, walaupun situasiku tidak sedang baik-baik. Terima kasih Tuhan, walaupun banyak sekali kehidupan kita mungkin sedang merugi. Pendeta Bigman Sirait almarhum ketika hidup, dia menulis sebuah quote yang berkata kalimat ini, iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar tetap percaya Tuhan walaupun gunung gak pindah. Yang setuju bilang amin. Berapa banyak dalam kehidupan kita punya gunung masalah dan kita udah doakan, kurang apa Pak? Saya doa puasa. Oh yang lain lagi pengasingan naik ke bukit doa 3 hari 3 malam berpuasa. Tapi tampaknya gunungmu juga belum pindah. Beberapa orang berkata kalau gitu Tuhan gak fair, Tuhan pilih kasih. Kalau gitu saya juga kepengen bergerak. Artinya apa? Berhenti dulu pelayanan. Saya mau protes sama Tuhan. Wow. Tapi iman yang benar, walaupun keadaan seperti ini, tetap mengatakan Tuhan itu baik dan tidak mudah. Saya punya anak ada 3, yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, satu umur 29, yang kedua laki-laki 28. Beda 5 tahun anak yang perempuan. Istri saya berseloroh kepada saya, Pak, apakah tradisi UI akan berlanjut di 3 anak ini? Tradisi UI, saya bilang, apa itu? Ya, nomor 1 Daniel, lulusan ITB, Fakultas Teknik Sipil, S2-nya UI. Ada UI. Anak saya nomor 2, Elektro, UI. S2-nya ITS, ambil data analisis, ada UI-nya di situ. Dan istri saya berseloroh, apakah ini akan turun ke adiknya yang terakhir, Kesia, di nomor 3 ini. Dia kedokteran dan Februari akan sumpah dokter. Dia di Unpad. Istri saya berkata, apakah dia juga akan dapat di UI? Waduh, saya nggak bisa ngomong, saudara. Tapi lihat yang pertama dan kedua, mungkin saja yang ketiga kayak gitu. Saya nggak telepon anak saya juga nggak janjian sama istri saya kita doa bareng, yuk, enggak. Tiba-tiba habis kita ngomong seperti itu, sekitar mungkin 2 hari anak saya telepon dari Bandung, Papa, saya mau kasih kabar ke Papa. Mau kasih kabar apa? Ini Pak, kan kita ada libur panjang, kita akan magang. Nah waktu saya mendaftar, ternyata saya kaget Pak, saya ditolak. Saya bilang mendaftar di mana? Di UI. Jadi UI-nya menolak, tutup. Maka jawaban saya klise, ya udah, kalau tempat lain nggak ada, ya biar Unpad buka apa, maganglah di situ. Entah ambil siarat, entah mungkin ambil anestesi, option. Yang penting kamu suka ambil aja, nggak usah ngincar UI. Padahal batin kita berdua nih suami istri sedang ngomong tentang UI. Kok tiba-tiba dia telepon untuk memberitahu bahwa UI-nya udah ditutup dan dia ditolak. Dalam hati saya ngedaftarnya aja nggak cerita, ditolaknya cerita. Jadi kami berdua mendengar berita itu, dan seperti biasa kami doa malam, dia telepon ke Jakarta dan kami speaker, kami akan doa bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Maka pada waktu itu saya berdoa, saya bilang Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun andai kata nggak dapat UI, tetap kita akan katakan Tuhan itu. Walaupun mungkin di masa magang ini yang nggak dapat sama sekali pun, tetap kita ingin katakan Tuhan itu baik. Kita udah siap-siap deh seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Rick Joyner, puncak sebuah perjalanan iman seseorang bukanlah mujizat, tetapi penyerahan diri. Artinya setuju dengan keputusan Tuhan, kedaulatannya Tuhan, mau kasih kek, nanti kek, nggak sama sekali kek, terserah.
Mungkin nggak sampai prosesnya 1 minggu, anak saya pulang ke Jakarta dan kemudian dia berkata, "Papa minta tolong nanti jam 12 siang saya pakai kamar Papa ya. Saya ada mau ngesum." Oh, saya bilang ada kuliah lagi. Enggak Pak. Tiba-tiba UI telepon saya dan minta nanti jam 12, semacam kayak ada wawancara. Jadi minta tolong, "Pak, boleh nggak?" "Oh, boleh." Ting, UI. Udah tutup, udah nggak ada tempat, ngapain telepon? Kira-kira begitu. Jadi kita juga nggak dua-dua nungguin di depan mobil. Nah, jadi kami berkegiatan aja di luar. Dalam artian dia keluar nanti dia pasti kasih kabar. Baik atau kurang baik, dia akan kasih kabar. Jadi ternyata nggak sampai setengah jam dia udah keluar dan dia berkata, "Papa, aku dikabarin bahwa UI buka untuk 1 kursi." Dan dari wawancara tadi saya sudah menjawab karena lebih sekitar 11 pertanyaan dan diputuskan Pak, saya diterima. Andai kata dari awal dia diterima, tentu kita senang. Tapi kalau kejadian seperti ini ditutup dulu untuk beberapa hari dan kita dibuat oleh Tuhan seperti sebuah ujian. Seorang RSCHA pendeta senior berkata, kadang-kadang Tuhan sengaja membelokkan jalan kita. Kenapa? Karena keadaan kita sedang jenuh di sini. Dan kadang-kadang ketika Tuhan belokkan jalan kita, karena Tuhan sekadar ingin tunjukkan mujizatnya. Kalau kita nggak lewat situ, kita nggak lihat. Tapi Tuhan sengaja belokkan. Dan waktu kita dibelokkan, beberapa pertanyaan akan muncul. Tuhan, kenapa dibelokkan? Makanya kitab Ayub berkata, aku cari Tuhan di utara, tidak ada, di selatan juga tidak ada, di barat tidak ada, di timur tidak ada. Maka seolah-olah Ayub bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Tapi saya mau katakan, Tuhan tetap ada. Yang setuju bilang amin. Waktu aku duduk dengan Pak Damai, aku doakan Pak Damai, aku rangkul dia sebagai seorang sahabat. Disitulah mentoring sedang terjadi. Tapi waktu aku berpisah dengan Pak Damai, bahkan beberapa hari aku nggak telepon dia, itulah sedang terjadinya coaching. Kubiarkan dia mempraktekkan apa yang kita sudah bahas, biar dia pakai. Istilahnya seperti pemain sepak bola Sintayong tidak ikut main, tapi dia ada. Dia ada. Jadi waktu anak saya berkata, Papa saya diterima, saya bilang, yang benar, masih ragu-ragu gitu. Betul Pak, ini screenshotnya. Dan saya akan mulai tanggal 16 Desember, saya ingat saya 15 itu hari Minggu. Jadi senang lihat. Jadi saya udah lihat dokumennya, saya udah ngelihat tanggalnya, maka nggak ragu lagi deh. Cuman terharu aja. Andai kata di awal dapat tentu seneng, tapi ini dibelokin sedikit, sepertinya kita dihadapkan dengan sebuah kemustahilan. Nggak mungkin deh, kenapa andaikan satu ruang dibuka, satu kursi ada tersedia, itu orang lain yang menunggu begitu banyak. Tapi ini dapat, lagi sekali saya mau katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya saya pinjam dalam Roma 12:12 menjadi bagian ini, bahwa Tuhan itu memberikan sukacita di dalam pengharapan. Dia memberikan kesabaran dalam kesesakan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita tetap bisa berdoa dengan tekun. Amin, saudara. Jadi jangan menyerah selama nafas masih ada. Selama masih bisa berdoa, jangan menyerah. Mari yang terakhir, penyertaan Tuhan. Dia memberikan mujizat, disediakannya bagi kita. Yang ketiga, dalam ayatnya 36, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Jadi penyertaan Tuhan yang pertama lewat malaikat-malaikatnya yang tidak jauh daripada ukurannya kita sesama manusia, yang Tuhan utus untuk menolong kita. Yang kedua, melalui Roh Kudusnya membuat kita tetap bisa bertahan di saat doa kita belum terkabul. Bahkan sekalipun dinyatakan tidak, kita masih tetap setia. Itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, di bagian ketiga ini, penyertaan Tuhan ditunjukkan melalui teman dan saudara. Aku punya saudara, bahkan saudara jauh, tapi aku juga punya teman di sini.
yang seringkali aku ketemu, yang aku bisa sapa, yang bisa kontak-kontakan, chatting. Jadi ini aku udah tahu orangnya, aku udah kenal. Cuman kadang-kadang kita nggak nyangka Tuhan mau pakai mereka untuk kita. Kita nggak nyangka itu. Kadang-kadang pikiran kita berkata yang nolong kita pasti orang segereja, yang nolong kita pasti yang pernah kita tolong dulu. Tapi saya mau kasih tahu, belum tentu. 2002 saya meninggalkan pekerjaan sekular. Saya melayani Tuhan. Bidang mayor saya leukemia. Jadi waktu 2002 saya meninggalkan kerjaan tanpa permisi sama kita punya customer. Tiba-tiba mereka mulai tahu saya keluar dan menelpon. Kenapa lu keluar? Saya bilang saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Bukankah melayani enggak harus penuh hidup? Masih bisa disambit. Masih bisa setengah waktu. Saya bilang iya, tapi saya udah melihat saya menjurus ke sana. Kalau cuma 25% waktuku di ladang Tuhan, aku bisa nyapi sambil kerja. Tapi kalau sudah 50% waktuku di dalam Tuhan, aku mesti keluar. Kenapa? Kalau enggak, aku akan nyuri waktu kantorku. Dipikir komputer ngerjain kerjaan, ternyata ngerjain bahan khotbah. Dipikir bos saya sedang follow up customer, ternyata sedang counseling. Jadi kalau aku nggak jujur ketika panggilanku di 50% kupaksakan kerja, aku jadi jahat nanti. Dan jika 75% waktuku di dalam Tuhan, maka aku mesti bekerjanya betul-betul wirausaha. Yang aku kerjain jam berapa aja terserah, berapa volume yang terserah. Kenapa? Aku memanajeri diriku sendiri. Kenapa? Karena 75% waktuku di dalam Tuhan. Makanya buat teman-teman kami di yayasan, saya berdoa cepat atau lambat supaya kita semua, kamu jadi wirausahawan. Kenapa sih kok mesti jadi wirausahawan? Karena hanya wirausahawan lah yang punya kebebasan atas dua hal. Kalau kita menjadi wirausahawan, yang pertama kita punya kemerdekaan atas waktu. Kita nggak usah lagi tanya cutinya berapa hari, tinggal berapa hari lagi. Bisa nggak cutinya diganti sama uang dan sebagainya. Atau yang kedua, kalau kita punya kerjaan atau wirausahawan, kita punya kemerdekaan atas finansial. Tidak lagi bergantung dengan gaji, minta maaf. Jadi ketika saya ada di rumah, saya mulai mengerjakan pekerjaan Tuhan. 15 Mei saya terakhir, 17 Mei saya ditempatkan di Tanah Toraja. Sebulan kemudian pulang ke rumah, 2 minggu ada di rumah. Kemudian saya menempati pos baru di Papua. Jadi kami melayani di daerah-daerah. Tiba-tiba teman saya berkata, Hendy, bukan mau ngatur hidup dulu, cuma mau kasih tahu aja, dulu ada talenta. Jangan dikubur di tanah. Wah, dia khotbah. Saya bilang, apa maksud ibu? Bantulah saya. Karena di bidang elektronik kamu sangat unik. Kalau kamu goyang-goyangin itu botol, kamu bisa tahu itu berapa viskosnya. Dan kalau cairan itu berubah warna dari putih kemudian yellowish dan kemudian menjadi dark yellow, kamu bisa tahu itu di grade berapa. Dan ketika tutupnya kamu buka dan dalam jarak kurang lebih 5 cm atau 10 cm, ketika kamu kipas dengan tangan dan bau itu menyentuh hidungmu, kamu bisa tahu kualitas itu ada di mana. Dia bilang nggak semua orang tahu seperti itu. Dalam hati saya juga awalnya nggak tahu, tapi karena 9 tahun kerja di bidang itu dan tiap hari, jadi belajar. Singkat kata, akhirnya saya diminta menjadi kontraktornya dia, konsultannya dia. Jadi semua barang-barang sampel ditaruh di rumah saya, dikirim kurir. Hendy, ini 25 sampel, tolong pisahkan, ambil 10 yang terbaik. Jadi sambil duduk, saya nggak keluar rumah, nggak ke pabriknya dia, sambil duduk aja. Pisahkan. Dan saya langsung lapor, 10-nya ini, 15-nya tereliminasi ini. Kamu tolong jemput, kirim orang. Thank you. Dan dari 10 itu dia kirim ulang, dia bilang tolong pisahkan 3 terbaik. Waduh, ini lebih sulit. Tapi lagi sekali, berkali-kali, akhirnya bisa dapat yang 3. Dan dari yang 3 ini dia berkata, yang mana yang terbaik? Nah lo,
Saya bilang plus minus. Dan sampai produk ini akhirnya bisa jadi menjadi produk end user. Dan kemudian bisa produksi dan muncul di iklan dan booming. Lewat kerjaan seperti ini saya diberkati. Tapi dasarnya saya orang yang sangat secure. Kerjaan ini nggak boleh sampai orang lain pegang, orang lain ganggu. Jadi saya menggunakan satu keponakan saya jadi asisten saya. Saya bilang tolong jemur ke atas genteng, nanti jam 4 sebelumnya harus diambil. Ya om, jadi itulah tradisi untuk menguji ke situasi luar. Karena barang kerap kali kan ada di rombong warung-warung kecil berhadapan dengan matahari langsung. Jadi kami pakai sampelnya jemur dengan matahari. Tapi apa jadi satu waktu keponakan saya nggak masuk dan dia nggak kirim gambar. Waduh, telepon nggak dibalas, telepon ke rumah nggak diangkat. Saya mulai khawatir. Dan waktu saya keluar, saya melihat jemuran yang kemarin nggak diangkat. Dan itu kurang lebih 10 sampel udah kena embun, kena hujan. Saya mulai didera ketakutan. Kenapa? Karena ini barang mahal. 1 kilonya bisa di atas 200 US dollar. Aduh, saya bilang dia nggak masuk, nggak bilang, dia nggak turunin, nggak pindahin juga, nggak bilang. Aduh, ini gimana nih resikonya? Istri saya di meja makan bertanya kepada saya, kenapa Pak? Dan saya mulai ceritakan. Dan dia tahu dia nggak boleh terlibat. Kenapa? Karena saya kasih garis, nggak boleh. Nah, istri saya sama-sama chemical di bidang saya, cuma memang dia bidangnya food. Dan dia di Indofood hampir 13 tahun. Jadi dalam keadaan kepepet, bicaralah saya di meja makan. Saya bilang, mah, kalau andai kata barang kimia udah kena embun dan kemudian kena jatuh hujan, kira-kira ada jalan keluarnya enggak? Nah, istri saya mulai berbicara sesuatu yang lebih serius. Kebuka nggak tutupnya? Enggak. Kalau nggak mau apa-apa. Saya bilang, tapi dari pengalaman kalau sampai nggak diangkat dan melalui proses malam, saya bilang dia akan separasi. Dan istri saya berbicara lebih tinggi lagi. Papa nggak usah khawatir. Cari alkohol 93% dan kita diluk. Kita kocok, kita pisahkan. Kalau dia pisahnya murni, itu nggak rusak. Saya bilang, kok kamu bisa tahu-tahu gitu? Itu kerjaan saya di lab. Semula saya berpikir dia nggak ngerti apa-apa, bidang kita berbeda. Tapi di dalam keterdesakan saya tanya sama dia kuali ilmunya. Dan saya langsung suruh supir kita membeli alkohol 93%. Dan kita tilut sampel per sampel, singkat kata. Dan semua itu ketika mulai turun, alkohol kita mulai pisahkan, kita cium dan kita uji. Nggak ada satupun yang rusak. Dan waktu itulah sepertinya Tuhan bukakan pencerahan. Tuh kamu lihat ngandelin orang, ngandelin manusia terbatas. Tapi yang ada di rumahmu sendiri, itu aset. Aku lupakan. Dan sejak hari itu saya bilang, kantor bareng di sini. Kita diskusi. Nah, itu kira-kira gambaran. Tuhan seringkali memberikan pertolongan kepada kita dalam bagian yang ketiga, orang-orang yang gak jauh, yang mudah terlibat, tapi kerap kali kita gak nyangka orang itu adalah dari Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu atas kami. Kami sadar perjalanan kami ke depan ada banyak tantangan, ada cobaan, ada ujian. Dan kerap kali memang langit tidak selalu biru, tetapi kami yakin Tuhan selalu menyertai. Itu sebabnya buat kami senantiasa percaya di dalam langkah kami ada Tuhan. Bahkan dalam lembah kegelapan sekalipun Engkau dekat dengan kami. Tuhan punya malaikat yang bisa diutus untuk menolong kami setiap saat, setiap waktu. Tuhan selalu taruh Roh Kudus di hati kami untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan bisa tekun dan bertahan di dalam masa-masa sulit. Dan kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami itu cukup untuk memberikan pertolongan. Terima kasih buat keluarga dan teman-teman yang Tuhan berikan dekat dengan hidup kami. Ada waktunya kami ditolong, tapi juga ada waktunya Tuhan pakai kami untuk menolong. Dan berikanlah pada kami kemurahan hati. Berkati jemaat-Mu yang hadir di ibadah siang ini, siapapun kami tanpa terkecuali.
Buat kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hendy Kasidi atas firman Tuhan. Diingatkan lagi kehidupan kalau tingkat tertingginya itu adalah penyerahan diri ya. Jadi kayak Pak Kasidi tadi lagi anak di loket, posisi 80 bisa berubah ke 11. Ya puji nama Tuhan, memang perbuatan Tuhan sangat luar biasa. Saya juga ngalamin hari ini 3 hari ngerayu orang untuk submit dokumen di invoice. Yang satu Cinci di Kelapa Gading, dimarahin terus saya seharian. Saya ngalahin, saya pikir ada masalah, man sabar aja man, kita bersedia untuk submit harga. Satu lagi Bu Ana dari CMI, saya kemarin sampai ngomong gini, bang itu di deadline-nya dipanjangin ini sampai sore, kayaknya mereka gini, yang satu gini. Oh iya, tapi puji nama Tuhan sebelum makan siang dua-duanya selesai tanpa perlu bertele-tele. Makanya dimarahin saya. Tapi maksudku ya, lihat perbuatan Tuhan itu kita menyaksikan luar biasa banget. Terima kasih Pak Hendy sudah memberikan kesaksiannya, menguatkan kita kembali. Mungkin sebelum kita akan mengakhiri dengan berdoa syafaat, teman-teman panitia Natal ada pengumuman ya, karena kan Natal kita akan mulai minggu depan tanggal 13. Mungkin ada yang mau dibagikan? Oh iya, ada yang mau ini panitia Natal? Ya, mewakili teman-teman panitia Natal Smart Friend 2024, kita memberi info sekali lagi bahwa minggu depan tanggal 13 di auditorium di sini jam 6 sore perayaan Natal Smart Friend akan diadakan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan bantuan secara material ataupun tenaga apapun itu. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang sudah memberikan kita support, bantuan dalam segala hal. Dan kita doakan, sama-sama kita doakan agar acara minggu depan tanggal 13 Desember jam 6 sore perayaan Natal kita bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa kekurangan satu apapun juga. Firman Tuhan ditabur dan bisa menguatkan dan melawat setiap pribadi-pribadi yang hadir. Semua jajaran manajemen kita doakan semuanya, dan juga teman-teman panitia kita doakan supaya diberikan kesehatan, kekuatan, proteksi dari Tuhan, supaya pada sampai di hari hanya semuanya tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan. Tetap kita berpengharapan pada Tuhan Yesus. Jadi kita undang semua teman-teman yang hadir untuk datang di perayaan Natal kita minggu depan hari Jumat 13 Desember jam 6 sore. Terima kasih. Kita akhiri ibadah kita dengan saya mengundang Pak Yohanes untuk berdoa syafaat. Nanti diakhiri dengan Pak Hendy untuk doa berkat. Baik, mari kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Bapa besar Engkau Allah, Bapa pencipta segalanya, Bapa yang kami sembah, kami kasih di dalam nama anak terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Kalau kami ada dalam keadaan baik, sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih setia Bapa. Kami ucapkan syukur untuk firman yang Kau sampaikan melalui Bapak Hendy. Ucapkan syukur bahwa Engkau mengingatkan kami lagi bahwa Engkau senantiasa ada dan Engkau senantiasa menyertai kami. Oleh karenanya tetap bimbing dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengenali dan tetap berharap, bersyukur dan beriman hanya padamu. Kau berkati pelayanan beliau, keluarganya, lebih lagi Tuhan pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kondisi dunia saat ini Tuhan, di mana perangan masih terjadi di daerah Tuhan. Biar kasih-Mu damai sejahtera turun ke para pihak yang bertinggi, sehingga kedamaian bisa terjadi lagi Tuhan di muka bumi. Membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan menuju kepada penghujung tahun ini. Kami percaya bahwa semua akan menyertai-Mu saja. Kami serahkan pemerintahan yang baru, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran seluruh piranti yang ada Tuhan.
Biar mereka tetap melayani pekerjaan dengan hati yang penuh, melayani dengan kasih Tuhan, dan bisa membawa bangsa dan negara ini menuju pada level yang lebih baik sesuai dengan diarahkan, sesuai rencana dan kehendak-Nya. Kami membawa kota Jakarta juga dalam tangan-Mu, memberkati Tuhan kota ini saat ini, kota di mana kami berada, dengan kondisi cuaca yang ada Tuhan. Tuhan tetap menyertai, melindungi dan berkati kami semua Tuhan. Tuhan, kami bawa perusahaan kami Smart Friend tercinta dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati Tuhan, mulai dari owner, Ricky, jajaran manajemen sampai seluruh karyawan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kami secara tersukacita dalam menyelesaikan seluruh tugas yang ada, target yang diberikan Tuhan, tantangan yang ada, dan terutama kami anak-anak-Mu yang ada bisa menjadi contoh role yang baik dan bisa menunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai segalanya berjalan dengan baik adanya pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan senantiasa Tuhan melewati hari-hari ini dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, juga untuk keluarga kami maupun teman-teman kami yang tidak hadir di tempat ini pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, berikan juga Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar senantiasa berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Kami senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pada akhirnya kembali kami bawa acara perayaan Natal Tuhan, pada perayaan Natal minggu depan Tuhan. Kami serahkan seluruh persiapannya Tuhan. Kami mohon dukungan dan pimpinan Tuhan untuk semua acara berjalan dengan baik. Karena pada akhirnya seluruh acara ini hanya memperlihatkan nama-Mu. Kami diingatkan lagi mengenai kasih-Mu yang mau datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kami. Kami yang mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dan kami akan tutup ibadah pada siang hari ini dan menerima berkat daripada Allah. Saya undang untuk bangun berdiri. Kita berada di bagian akhir daripada ibadah ini, dan kita percaya semua orang yang beribadah dan melayani sungguh-sungguh, roti dan airnya akan diberkati Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan daripada kita, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan sanggup buat jadi berhasil. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang turunlah atasmu kasih Bapa dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menuntun keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati sekali lagi berkata, amin.